Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Setianingsih, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Universitas PGRI Semarang dengan nomor peserta 20 150 22 71 071. Akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal secara daring dengan Meet dengan tema Mengenal Dunia Perguruan Tinggi yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 pukul 11.00 sampai dengan 11.45. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Boleh tahu Iya, ini saya dengan siapa? ini saya dengan Mutia Sifat Aini, Bu, panggilannya Siva. Oke. Perkenalkan juga Siva, nama saya Endah Setianingsih. Banyak dari teman-teman Siva kalau manggil saya dengan sebutan Bu Endah gitu aja. Gimana kabarnya Siva hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Siva, kemarin yang WA Ibu ya, yang katanya ada yang mau dibicarakan sama Ibu. Iya, Bu. Saya yang WA guru soalnya jadi saya merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan saya gitu, Bu. Ketika teman dekat saya itu meninggal gara-gara COVID-19. Oke. Sebelumnya, apakah Siva sudah pernah mengikuti kegiatan konseling individu ini? Sebelumnya sudah, Bu, tapi hanya paham sedikit. Oke, paham sedikit ya. Baiklah, kalau begitu, eh, Ibu akan sedikit mengingatkan apa itu konseling individu dan apa tujuan dari konseling ini. Konseling individu ini adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau ahlinya untuk membantu klien. Tujuannya agar permasalahan yang Siva hadapi atau yang saat ini sedang Siva lalui itu ada pemecahan solusinya. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah Siva ini dengan baik. Jadi nanti dalam proses konseling ini agar dapat berjalan dengan baik, Ibu minta agar Siva terbuka dulu semua permasalahan, diceritakan masalah yang sebenarnya dialami saat ini seperti apa. Bisa Siva pahami? Iya, Bu. Nah, Tapi saya agak takut nanti ada banyak orang yang tahu tentang masalah saya ini. oh, oke Siva, kalau masalah itu Siva tidak perlu khawatir, tapi sebelum kita ke situ Siva, Ibu akan menjelaskan waktu konseling ini ya. Kita buat kesepakatan dulu. Untuk kegiatan konseling ini akan berjalan selama kurang lebih 30 sampai 40 menit ya. Jadi selama 30 sampai 40 menit ini Siva bisa mengungkapkan permasalahan yang dirasakan, nanti kita akan cari solusinya. Kemudian nanti akan kita terapkan setelah konseling ini selesai. Dan yang tadi seperti Siva Baik, utarakan tadi, Siva agak takut tentang bab kerahasiaan. Jadi Siva bisa tenang karena dalam konseling individu ini ada asas yang dinamakan asas kerahasiaan, di mana siswa tidak perlu ragu untuk menceritakan permasalahannya apa karena akan dijamin kerahasiaannya. Jadi yang tahu permasalahan ini itu hanya Siva dengan Ibu saja. Nah, tapi yang harus kita sepakati juga permasalahan yang nanti Siva ungkapkan atau utarakan ke Ibu adalah permasalahan Siva yang sekarang ya. Bisa dipahami Siva? baik, Bu. Nah, sangat penting Siva ketahui Iya, Bu, sudah juga paham. bahwa dalam proses konseling ini ada yang tadi Ibu sebutkan, ada namanya asas kerahasiaan.
inilah yang akan kita gunakan dalam proses konseling ini. Jadi Siva tidak perlu takut untuk menceritakan semua permasalahan Siva yang dialami. Yang tadi kalau tidak salah Siva mengatakan tentang teman dekatnya yang kena COVID-19 ya. Iya Bu, teman saya. Kalau Ibu boleh tahu untuk jelasnya seperti apa, Siva boleh menceritakan kepada Ibu kronologinya seperti apa, permasalahannya secara rinci? Iya Bu, kan sekitar 6 bulan yang lalu teman saya itu meninggal dunia. Teman saya itu sebelumnya Bisa itu lebih sakit. jelas sedikit Siva suaranya? Suaranya Baik bisa Bu, lebih jelas lagi? jadi kan sekitar 6 bulan yang lalu teman dekat saya itu meninggal dunia. Teman dekat Iya. saya itu mau menjemput saya ke sekolah, bis kegiatan gitu Bu. Kita ngobrol bareng, tapi dia ngomong kalau tenggorokannya tuh akhir-akhir ini kayak sakit, sama kalau nafas itu sesak, dan dadanya juga sering sakit. Habis itu dia juga pernah bilang kalau juga pusing. Habis itu saya minta dia kayak ke rumah aja istirahat biar badannya enakan. Tapi malamnya itu malah teman saya itu sakitnya semakin parah. Habis itu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dapat penanganan. Dan pas di rumah sakit itu dia dinyatakan positif COVID-19 Bu. Habis itu pas di RS itu semuanya dia kayak kurang dapat fasilitasnya, kayak oksigen, dia nggak dapat oksigen sama donor plasma kovalen. Jadi teman dekat saya itu pergi cepat gitu Bu. Kayak saya ngerasa bahwa saya nggak bisa nerima kenyataan ini. Habis itu saya juga sangat menyesal karena teman saya, Pak, saya juga nggak mengingatkan dia untuk yang lalu-lalu untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Sama saya menyesal karena ya saya merasa dia itu nggak ada gara-gara jemput saya ke sekolah itu Bu. Habis itu saya juga merasa itu akhir hidupnya itu gara-gara saya, soalnya itu saya nyuruh dia jemput, kalau nggak sudah dijemput kan bisa aja dia masih dan sampai sekarang gitu Bu. Iya, teman dekat ya, teman dekat banget. Ibu mengerti apa yang saat ini Siva rasakan. Saya tahu Siva sangat sayang sekali ya sama teman dekatnya ini ya. Iya Bu. Dan Siva merasa ini adalah kesalahan Siva karena sudah minta dijemput sama teman dekat dan lupa untuk mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, apa yang Siva alami saat ini itu banyak yang merasakan seperti itu, Nak. Apalagi kita sedang kena pandemi COVID-19 ini, apalagi sekarang kita PPKM, lebih parah lagi dari yang 6 bulan kemarin itu. Nah, coba sekarang Siva pikirkan lagi matang-matang. Apakah dengan Siva berpikir seperti itu sudah bisa menyelesaikan masalah kamu yang saat ini untuk mengatasi rasa bersalah kamu? Karena yang kita ketahui, yang namanya pandemi COVID-19 ini bisa mengenai siapa saja, baik anak-anak, anak muda, orang tua, apalagi yang punya penyakit bawaan. Coba kamu berpikir dulu, kamu rasakan. Ya Bu, saya merasa semua ini tuh kesalahan saya. Kadang saya juga berpikir mungkin seharusnya saya juga sama kayak teman saya yang udah nggak ada, kayak sama-sama ngerasain sakit gitu loh Bu. Soalnya kan dia juga yang jemput saya, padahal dia baik menjemput saya, kok malah dia yang kena gitu. Ya, dihantui rasa bersalah. Kenapa ya? Penyesalan selalu datangnya pasti yang terakhir. Tapi di sini Siva juga merasakan mungkin teman Siva ini sudah
tahu gejalanya itu sudah lebih dulu sebelum dia menjemput Syifa. Mungkin di sini dia tidak merasakan saja, mungkin dia hanya merasa itu gejala flu ringan pada saat itu. Jadi coba deh nak, berpikir secara rasional bahwa yang namanya penyakit itu datangnya secara tiba-tiba, bukan karena kesalahan seseorang. Kesalahan seseorang itu kalau dia tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, pertanyaan Ibu, Syifa sudah menerapkan protokol kesehatan belum? Dengan memakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer, makan makanan yang sehat, jaga jarak, tidak pernah kumpul-kumpul? Sudah Bu, kalau saya juga menerapkan itu dalam kehidupan saya sendiri untuk menghindari COVID-19 itu. Nah, sekarang kondisinya kalau Syifa merasa sesedih ini, coba kamu bayangkan bagaimana dengan kondisi keluarga dari teman dekat kamu yang merasakan kehilangan anaknya. Mesti mereka lebih merasa terpukul dengan kejadian seperti ini. Tapi kita kembalikan lagi kepada Sang Pencipta, nak, bahwa yang namanya kematian dan kehidupan itu takdir dari Sang Maha Pencipta. Dan keluarga yang ditinggalkan, saya melihat dari keluarga-keluarga yang tinggalkan karena penyakit COVID, ini mereka juga tegar menjalaninya, menerima, karena memang kondisinya kita berada di fase ada pandemi COVID-19 ini. Nah, sekarang saya tanya, apakah Syifa setelah temannya meninggal ini pernah datang ke rumah keluarganya atau bersama dengan teman-teman yang lain? Ketika ketemu Pernah Bu, bagaimana? kalau pas ketemu itu keluarga teman saya yang udah meninggal sama teman-teman saya itu menguatkan saya Bu, walaupun kayak sampai sekarang itu saya belum memaafkan diri saya sendiri karena hal tadi. Habis itu saya juga kok nggak dari dulu mengingatkannya lebih keras lagi dia untuk patuh dalam protokol kesehatan. Semua keluarga dan sahabat saya berusaha membuat saya tegar dan menerima. Mereka juga bilang kalau ini adalah takdir Tuhan. Mereka juga nggak membenci saya, tapi saya juga masih merasa bersalah, sama saya juga merasa bersyukur karena memiliki teman-teman keluarga yang menerima saya gitu. Oke, Syifa, kembali Ibu mengingatkan, coba kita pikirkan dan kita rasakan kembali secara sama-sama. Dari keluarga pihak teman dekat aja menguatkan Syifa, iya kan? Kemudian Ya. di sini Syifa juga ingin ikut menebus kesalahan dengan ikut sakit gitu menurut Syifa. Itu yang cara yang paling tepat menurut Syifa saat ini. Ya, Apa iya harus seperti itu, Syifa? gimana ya Bu, Kak? Saya tuh merasa selalu dikejar-kejar perasaan bersalah sama kayak dihantui kayak rasa bersalah ini cuma gara-gara kamu kan hal yang sama gitu loh Bu. Jadi Jadi rasanya saya pengen sakit ngerasain itu juga buat nebus rasa bersalah saya. padahal sakit itu nggak enak loh, Syifa. Jadi menurut Syifa, kematian teman dekat Syifa itu menghantui rasa bersalah, begitu ya. Dan kamu ingin sekali menolong teman kamu, tetapi waktunya udah nggak ada, ya kan? Nah, jadi ada penyesalan. Karena apa sih kemarin-kemarin nggak ngingetin, ya. Yang namanya penyesalan selalu datang terakhir, sayang. Tapi kita harus kuat, harus tabah menjalani semua ini karena ini ujian dari Sang Pencipta. Coba, apakah yang tadi kamu Iya, pikirkan sudah merupakan keputusan yang tepat begitu? Dengan ikut sakit itu tadi udah tepat apa enggak itu? Coba digali lagi ya. Apa itu cara terbaiknya? kalau menurut saya itu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini ya Bu. Soalnya saya juga merasa hidup saya itu kayak nggak ada teman saya itu kayak hampa, kayak kosong gitu loh Bu. Kayak kurang nggak kayak hari-hari sebelumnya Baiklah, gitu Bu. Siva, coba tarik nafas dulu. Ya, ya, tenang, sudah tenang. Coba kita pikirkan lagi ya. Pikirkan terlebih dahulu. Dengan ikut sakit, apakah masalah itu dapat dirasa sudah selesai? Pertama itu, kalau kamu sakit apa masalahnya selesai? Kemudian, bagaimana dengan orang tua kamu?
bagaimana dengan keluarga teman dekat kamu ini juga. Terus bukannya kita seharusnya malah mendoakan orang yang sudah tiada ini dengan doa-doa yang terbaik agar mereka tenang di sana, keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan. Apa dengan sifat sakit ini bukan malah menambah masalah, karena nanti kalau sifat sakit berarti akan menjadi beban keluarga kan tentunya. Apalagi sifat anak yang sangat cantik, sifat juga mandiri gitu. Apa enggak harus, ayo nak, coba berpikir secara rasional. Orang yang sudah tiada itu nggak akan mungkin bisa kembali lagi ke sini, nak. Kalaupun kita menyesali yang sudah berlalu, itu juga akan sia-sia. Yang harus kita lakukan sekarang, Siva, yang kita harus menjaga orang yang amanah dari orang yang sudah meninggal tadi. Dengan mungkin Siva harus bisa bahagia, Siva harus kuat, Siva harus tabah, dan selalu mengirim doa kepada temannya. Nah, coba apa dari kata-kata ibu ini ada yang mengena atau tidak nih? Ada Bu Kak. Jadi sekarang saya bisa berpikir lebih jernih lagi. Kayaknya kalau saya mikir hal yang tadi saya pikirkan sama yang kemarin-kemarin saya pikirkan itu malah nambahi masalah untuk diri saya sendiri sama orang lain. Tapi saya juga bingung Bu Kak, kalau mau menyelesaikan masalah ini tuh dengan cara apa. Yang kemarin Siva pikirkan apa? Cara apa untuk menyelesaikan masalah ini? Ya saya ikut ngerasain sakit sama teman saya gitu loh Bu, Iya. biar sama-sama tahu rasanya. Oke, ibu mengerti dengan yang dirasakan Siva saat ini, rasanya sakit, sedih, campur ya, nggak ada semangat. Tapi ada selain keinginan sakit, apalagi yang terbesit di pikiran Siva untuk saat ini? Siva nggak ada pikiran untuk melakukan sesuatu yang negatif kan? Kalau untuk saat ini nggak ada Bu. Nggak akan melakukan hal-hal yang berhubungan yang berbahaya gitu, tidak ada ya? Mau pergi Insya Allah jauh tidak ada Bu. gitu tidak ada? Kalau itu kayak rasanya ada Bu, kayak Ya, saya tuh kayak masih belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Terus saya juga merasa kayak bersalah gitu Bu, kayak akar masalah ini terjadi karena saya nggak mengingatkan dia untuk menjaga kesehatan sama untuk pola hidup sehat. oke. Siva, pikiran yang seperti itu bukan solusi dari permasalahan ini kan? Nah, baik teman keluarga, Iya Bu, gimana Siva? ya mungkin saya kayak berpikirnya itu terlalu jangka pendek. Oke, tarik nafas dulu, ya. Ya agak harus tenang dulu ya. Oke Siva, Iya Bu. baik keluarga, teman-teman dekat Siva itu kan semuanya sayang sama Siva, ya kan? Apalagi teman dekat Siva yang meninggal tadi kan dia juga sayang kan sama Siva. Dan Iya kamu Bu. apa tidak mau menghargai teman-teman kamu, termasuk orang tua kamu yang sudah menguatkan kamu. Kalau kamu terpuruk terus dalam rasa bersalah kamu, itu kan menjadi sia-sia. Kamu harus bisa berpikir secara panjang. Kamu harus mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai keputusan yang Siva ambil nantinya akan menambah beban atau kesedihan, baik dari keluarga teman dekat maupun keluarga Siva dan teman-teman dekat Siva yang lain. Iya Bu, sebenarnya setelah saya memikirkan hal ini lagi, sebenarnya saya memang salah untuk pikiran saya yang lalu-lalu. Nanti kalau
terjadi lagi sama saya juga merasa, satu sisi saya juga merasa bersalah kepada keluarga saya maupun teman-teman dekat saya yang masih hidup. Dan kalau saya berpikiran ingin pergi dari rumah, saya juga mereka pasti akan terpukul sama malu sama kelakuan saya. Oke. Nah, itu baru bagus sekali pemikirannya. Seperti itu, Siva. Teman dekat kamu pasti bangga dengan cara berpikir kamu yang sekarang. Kamu juga harus memikirkan orang tua, teman-teman yang lain, bagaimana perasaan mereka kalau nanti kamu sampai seperti itu. Nah, yang sudah berlalu biar berlalu. Sekarang Siva doakan semoga teman dekat Siva ini tenang di alamnya, bahagia di sana, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di surganya Allah. Iya Bu, amin, amin. Tapi saya juga kayak susah kalau di sekolah harus fokus ke pelajaran karena kadang itu pikiran saya tertuju ke teman saya itu Bu. Siva harus terus berdoa ya, dan ikhlas ya untuk kepergian sang teman dekat. Jangan berpikir pendek, jangan pikir yang macam-macam, apalagi sampai terbesit pikiran mau pergi. Nah, kan kasihan nanti keluarganya Siva. Kalau Siva pergi jadi sepi. Siapa nanti yang mau bercanda sama Siva? Teman-teman dekat kamu nanti ngerjain tugas bareng siapa kalau nggak ada kamu? Nanti nggak ada yang ditanya. Terus nanti kalau waktu kegiatan-kegiatan bareng, kamunya nggak ada, kan juga jadi masalah juga. Jadi Siva harus ingat bahwa di sekeliling Siva itu masih banyak orang-orang yang sangat peduli sama Siva, yang sangat sayang sama Siva. Jadi jangan terlalu sedih ya. Harus mulai sekarang banyak istighfar, gitu, tetap jaga kesehatan. Kamu harus bisa selalu bahagia. Karena kalau kamu bahagia, insya Allah teman kamu yang di sana juga bahagia melihat kamu di sini. Kalau kamu sedih, dia pasti di sana juga tambah sedih lihat kamu. Iya Bu, saya sadar kalau soal ini saya akan berusaha lebih baik buat diri saya sendiri. Saya juga mau menghilangkan niat saya buruk tadi, yang niat yang saya anggap benar itu ternyata salah besar. Dan saya juga nggak mau kalau keluarga saya dan teman-teman dan keluarga teman saya yang sudah meninggal itu kecewa sama saya dan Iya. merasa kehilangan buat kedua kalinya. Oke Siva, terima kasih. Ibu juga berterima kasih. Siva sudah punya pemikiran seperti itu. Nah, artinya apa Siva? Bahwa orang-orang yang ada di sekitar Siva itu juga sangat menyayangi Siva, dan tidak hanya Siva saja yang merasa kehilangan, tapi banyak sekali yang kehilangan gitu. Jadi kita harus mendoakan yang terbaik agar teman Siva di sana bahagia juga gitu. Nah, Siva, gimana? Sudah mulai Seharusnya ada tuh saya gimana? harus bersyukur. Seharusnya dari perkataan buku tadi saya harusnya tuh juga bersyukur karena masih memiliki ayah dan keluarga serta teman-teman yang mau menerima saya, yang sangat-sangat menyayangi saya. Iya, memang harus seperti itu, Nak. Teman-teman dekat kamu. Ibu senang kamu punya pikiran seperti itu. Jadi, Siva sudah menjadi anak yang bijaksana. Nah, Ibu juga melihat sekarang raut wajah Siva juga sudah mulai bisa senyum ya. Sudah nggak Ya, terpuruk lagi. Harus semangat lagi ya, Nak ya. Doakan yang terbaik untuk teman dekatnya di sana, semoga dia diberi tempat yang layak, tempat di surganya Allah. Nah, untuk Siva, karena dari pengalaman yang sudah Siva jalani ini, mulai dari sekarang Siva harus lebih menyayangi dan mencintai diri Siva dengan tetap menjaga protokol kesehatan, karena kita di masa pandemi kan. iya Bu. Gimana rasanya setelah konsultasi ini? Rasanya lega sama kayak pikiran saya jadi lebih terbuka sama kayak ada, saya agak senang kak yang mau ngedengerin kisah saya buat Syukurlah kalau masalah ini. begitu. Kalau begitu, sudah ada perubahan ya. Lain kali, jika masih ada yang perasaan mengganjal
atau mungkin ada yang mau dibicarakan lagi, Siva bisa temui Ibu Japri aja, nggak apa-apa, nggak usah sungkan ya. Dan Ya, nanti juga Ibu akan membantu doa untuk teman Siva di sana ya. Semakin banyak yang mendoakan, tentunya dia akan lebih bahagia di sana. amin. Ya Bu, terima kasih atas bantuannya. Kayak ini sangat bermanfaat buat saya sendiri. Kayak sama terima kasih banget Bu Guru sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya sama ngasih ngasih motivasi sama pengertian yang jelas kepada saya kalau apa yang saya pikirkan itu salah. Siva, sama-sama tetap semangat dalam belajar ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Dadah Siva, karena kita waktu pertemuannya sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap bahagia untuk meningkatkan imunnya ya. Maaf Bu, tadi sinyalnya jelek sama ada kendala untuk handphone. Oh ya, nggak apa-apa. Oke Siva, karena waktunya sudah selesai untuk ke konseling individu ini, karena Siva juga sudah mulai senyum, sudah semangat, Ibu ucapkan terima kasih ya atas kegiatan kita hari ini. Jangan sedih lagi ya nak ya, banyak berdoa ya. Ya Bu. Ya udah gitu aja ya. Kita ketemu lagi nanti kalau Siva mau konsultasi sama Ibu silahkan di Japri. Terima kasih Siva, selamat siang. Yang Bu, terima kasih juga buat Bu Guru yang sudah meluangkan waktunya. Sama saya juga terima kasih kalau diulangin apa buatan Bu? Nggak